Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman hari ini. Sabahu khair, kaifa haluku. Semoga teman-teman semua beserta ayah dan bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga teman-teman semua terhindar dari wabah COVID-19. Amin. Nah, pada kesempatan hari ini Ustaz tadi akan memberikan pembelajaran IPA. Namun sebelum belajar IPA, yuk harapannya teman-teman dibiasakan yaitu berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma yasir wala tu'asir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan dipersulit. Amin. Jadi teman-teman dibiasakan terlebih dahulu berdoa sebelum belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan teman-teman dalam belajar. Nah, pada kesempatan hari ini saya tadi akan memberikan pembelajaran IPA tentang KD 3.3, yaitu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Teman-teman boleh disimak ya video pembelajaran dari Ustadz. Pembelajaran IPA pada hari ini yaitu belajar mengenai ciri khusus tumbuhan dan fungsinya. Jadi tumbuhan juga memiliki ciri khusus yang membedakan dengan tumbuhan yang lainnya. Seperti yang pertama yaitu tumbuhan bunga bangkai. Bunga bangkai itu memiliki ciri khusus yaitu mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga menarik perhatian dari serangga. Ketika serangga itu menghampiri atau hinggap di tumbuhan bunga bangkai, nanti bunga bangkai ini akan bisa membantu dalam penyerbukan. Contohnya apa? Contohnya ada Rafflesia arnoldi dan Amorphopalus titanium. Itu contoh dari tumbuhan bunga bangkai. Tumbuhan yang kedua yaitu tumbuhan insektivora. Tumbuhan insektivora maksudnya di sini yaitu tumbuhan yang dapat mengeluarkan bau harum. Bau harum itu berfungsi untuk memikat serangga yang ada di sekitarnya. Fungsi dari tumbuhan insektivora itu mencari atau menangkap serangga yaitu untuk memenuhi kadar nitrogen yang ada di dalam tubuh tumbuhan tersebut. Karena dengan tumbuhan tersebut menangkap serangga yang ada di sekitarnya, maka tumbuhan insektivora akan memperoleh namanya nitrogen, dan sehingga nitrogen yang ada di dalam tumbuhan tersebut akan tercukupi, sehingga tumbuhan insektivora disebut dengan tumbuhan pemakan serangga. Lalu contoh dari tumbuhan insektivora yaitu ada kantong semar, ada Venus, dan ada sundeo. Tumbuhan yang ketiga yaitu tumbuhan xerophyt. Tumbuhan xerophyt ini adalah tumbuhan yang mampu hidup di tempat yang tandus, kering, dan kekurangan air. Biasanya tumbuhan xerophyt biasanya tumbuh di gurun pasir. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan tumbuhan xerophyt dengan sangat-sangat baik sehingga tumbuhan xerophyt itu mampu bertahan hidup di daerah tandus. Seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan tumbuhan xerophyt ini dengan memiliki daun-daun yang berbentuk duri dan batang yang tebal berlapis-lapis lilin. Lalu tumbuhan xerophyt ini juga memiliki akar yang bisa menjalar kemana-mana sehingga mampu mencari atau menyimpan cadangan makanan ataupun cadangan air. Nah, tumbuhan xerophyt ini juga memiliki kemampuan yaitu menghemat atau mengurangi penguapan karena dengan adanya modifikasi dari daun yang berbentuk duri. Contoh dari tumbuhan xerophyt ada kaktus. Tumbuhan yang ketiga yaitu ada tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit ini adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan berair atau hidup di lingkungan air. Nah, tumbuhan hidrofit itu berasal dari kata hidro. Hidro itu berarti air. Lalu tumbuhan hidrofit itu contohnya ada teratai dan enceng gondok. Ada teratai dan enceng gondok. Nah, tumbuhan teratai itu memiliki ciri-ciri daun yang lebar ya. Teman-teman sering menjumpai tumbuhan teratai. Teratai memiliki daun yang lebar. Fungsi daun yang lebar dan tipis ini untuk
menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya agar mampu atau bisa melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu adalah memasak makanan sendiri. Nah, di batang teratai ini juga ada namanya kantong-kantong udara yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari batang ke akar, sehingga teratai itu bisa bertahan hidup meskipun mengapung di air. Lalu yang kedua ada enceng gondok. Enceng gondok itu mesti teman-teman sering menjumpai ya, memiliki batang yang menggembung atau berongga-rongga. Fungsi dari rongga-rongga itu untuk mengapung di atas air. Lalu enceng gondok itu juga memiliki bagian yaitu akarnya itu akar serabut tipenya. Tipe akarnya akar serabut yang dimana akar tersebut bisa menjuntai atau bisa banyak di dalam air, sehingga fungsi dari akar tersebut agar tumbuhan teratai tidak terbalik dan tidak mati di atas air. Tumbuhan yang kelima yaitu tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit tersendiri yaitu apa tumbuhan higrofit? Higrofit ada kata higro. Higro itu berarti lembab. Tadi ada kata hidro. Kalau hidro itu air, kalau higro itu lembab. Jadi kalau tumbuhan higrofit ada tumbuhan yang mampu hidup di daerah lembab. Lembab di sini yaitu biasanya memiliki ciri-ciri daunnya lebar dan tipis. Fungsi dari daun lebar dan tipis ini untuk fungsinya mempercepat terjadinya penguapan. Contoh tumbuhan higrofit ada tumbuhan keladi. Tumbuhan yang keenam yaitu adalah tumbuhan meranggas. Tumbuhan meranggas itu adalah tumbuhan yang mampu hidup menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mampu menentukan tumbuhan itu bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi tumbuhan tersebut bisa atau berbeda dengan tumbuhan yang lainnya. Di mana tumbuhan meranggas itu mampu bertahan hidup ketika musim kemarau dengan menggugurkan daunnya. Lalu akan tumbuh tunas ketika musim hujan datang. Jadi tumbuhan meranggas itu yaitu ketika musim kemarau itu menggugurkan daunnya yang berfungsi untuk mengurangi penguapan, dan ketika musim hujan datang itu akan tumbuh tunas lagi. Tumbuhan yang memiliki kemampuan meranggas itu contohnya ada tumbuhan randu, ada petai juga, lalu ada apa? Ada mahoni. Itu contoh dari tumbuhan meranggas. Lalu tumbuhan yang ketujuh yaitu tumbuhan yang memiliki batang berduri. Tujuan memiliki batang berduri itu untuk melindungi tumbuhan tersebut agar terhindar dari pengganggunya atau hewan ataupun pengganggu yang bisa merusak tumbuhan tersebut. Contohnya yaitu ada tumbuhan mawar yang memiliki batang berduri. Tumbuhan yang kedelapan yaitu tumbuhan yang memiliki kemampuan mengeluarkan getah, di mana tumbuhan tersebut akan mengeluarkan getah apabila tumbuhan tersebut diganggu oleh pengganggunya dengan cara yaitu mengeluarkan getah, sehingga pengganggunya tidak akan mengganggu atau merusak kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Contoh ya tumbuhan yang melindungi diri dengan getah yaitu ada sawo, ada karet, dan ada nangka. Itu contoh dari tumbuhan yang melindungi diri dengan getahnya. Lalu tumbuhan yang kesembilan adalah ada tumbuhan yang memiliki ciri ataupun ciri khusus yang tidak dimiliki tumbuhan yang lainnya. Tumbuhan tersebut memiliki yang namanya akar napas. Mungkin teman-teman sering menjumpainya di sekitar pantai atau rawa. Tumbuhan tersebut mampu mengeluarkan akar napas, di mana akar napas itu akan muncul ke di permukaan air, dan fungsi akar napas tersebut akan berfungsi untuk pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, sehingga kelangsungan hidup dari tumbuhan tersebut akan terjaga. Tumbuhan tersebut tumbuhan apa? Ada tumbuhan mangrove atau tumbuhan bakau. Tumbuhan mangrove atau tumbuhan bakau itu juga memiliki fungsi juga untuk melindungi hewan-hewan kecil yang ada di bawahnya. Dan tumbuhan mangrove itu juga akan menjaga kelestarian atau kelangsungan hidup ikan-ikan kecil yang ada di akar-akar tersebut.
Demikian video pembelajaran IPA dari Ustadz Adi. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmu dan manfaatnya. Dan di akhir video ini ada tugas, yaitu yang terdapat di dalam modul di halaman 22. Lalu teman-teman bisa mengambil ukhrawi atau faedah dari pembelajaran hari ini, yaitu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga teman-teman bisa tetap semangat, tetap menjaga kesehatannya dan selalu mentaati protokol kesehatan. Ya, saya Ustadz akhiri dengan membaca lafaz Alhamdulillah, dan teman-teman tetap semangat di rumah dan bisa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.